Nama saya Dewi Supandi. Nah, pada video presentasi kali ini, materi yang akan kita pakai adalah tanah dari proses pembuatan tanah yang meliputi yang pertama, pengertian tanah. Yang kedua, faktor pembentukan tanah. Yang ketiga, jenis dan sifat-sifatnya. yang keempat, horizon atau lapisan tanah. Yang kelima, kerusakan dan konservasi tanah. Selamat menyaksikan. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman years about to Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas liosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan, bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara. on your vest, but Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perkaraan, penopang tegak, tumbuhnya tanaman serta menyuplai kebutuhan air dan udara. there's drama. Faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara. Yang kedua ada organisme. Organisme atau jasad hidup yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah tumbuhan. Yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik atau mineral. Yang keempat ada topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentukan tanah adalah tinggi rendahnya lereng yang berpengaruh pada aliran permukaan. Yang kelima ada waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Then again, we went to high school and Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat tanah. Sifat tanah terbagi menjadi 3, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Yang pertama, saya akan menjelaskan sifat fisik tanah, merupakan sifat tanah yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan, meliputi warna, tekstur, struktur, dan lain-lain. Yang kedua, sifat kimia tanah merupakan sifat tanah yang baru diketahui setelah pengujian, meliputi kandungan bahan organik, C-organik untuk unsur hara tanah, N total, keasaman tanah, pH, serta unsur kimia tanah lain, fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Yang ketiga, sifat biologi tanah. Sifat biologi adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur, meliputi total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut atau fosfat, dan total respirasi tanah. I'm so sad I can't Jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis terbentuk dari material-material vulkanis. Tanah vulkanis digolongkan menjadi 3, yaitu tanah andosol, tanah regosol, dan tanah aluvial. Yang kedua ada tanah organosol atau organik. Tanah organosol merupakan tanah yang berasal dari bahan induk organik. Tanah organosol digolongkan menjadi 2, yaitu tanah humus dan tanah gembut. Yang ketiga litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan, memiliki ciri berpasir, tidak bertekstur, dan memiliki kesuburan yang bervariasi. Yang keempat ada tanah potsol. Tanah potsol merupakan jenis tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi, memiliki ciri berwarna pucat, peka terhadap erosi, sangat masam, dan kurang subur. Yang kelima ada tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah yang terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah, memiliki ciri warna kemerah-merahan dan tidak bertekstur. 6. Ada tanah margel. Tanah margel merupakan tanah yang terbentuk dari hasil campuran pelarut kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa hujan. Persebarannya di Yogyakarta, Kediri, Madiun, dan lain-lainnya. Tanah yang ketujuh adalah tanah terra rosa. Tanah terra rosa merupakan tanah yang berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Tanah digolongkan menjadi 2, yaitu tanah rensina dan tanah mediterranean. Selanjutnya manfaat tanah, tempat tumbuh dan berkembangnya perkaran tanaman. Yang
Yang kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur hara. Yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman, zat-zat di pemacu pertumbuhan seperti hormon, vitamin, dan asam organik. Yang keempat, habitat biota tanah seperti organisme, penggembur tanah, hama, dan penyakit tanaman. Selanjutnya, kerusakan. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor alam meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. Yang kedua, faktor perilaku manusia meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah. Horizon atau lapisan tanah. Lapisan pada tanah adalah susunan yang terbuat dari tingkatan dan secara spesifik bisa dibedakan secara kimiawi, geologi, dan biologis. Ketika sebuah tanah dipotong secara vertikal dari samping, maka bentuk lapisan tanah akan terlihat jelas karena pada tingkat atau lapisan memang memiliki perbedaan karakteristiknya. Seperti pada gambar di samping, ada organic layers, topsoil, subsoil, parent material, dan bedrock. Lapisan tanah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lapisan atas, yang kedua adalah lapisan tengah, yang ketiga adalah lapisan bawah, dan yang terakhir adalah lapisan batuan induk. Lapisan atas merupakan sebuah lapisan yang berada kedalaman 30 cm. Seringkali disebut sebagai istilah topsoil. Pada lapisan ini, banyak sekali bahan-bahan organik, humus, dan juga menghasilkan lapisan yang paling subur, sehingga sangat cocok untuk tumbuhan tanaman akar pendek. Yang kedua, lapisan tengah. Tepat di lapisan bawah setelah topsoil dengan ketebalan 50 cm hingga 1 meter. Berwarna lebih cerah dibanding lapisan di atasnya. Juga, lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang berada di lapisan bawah dengan sisa dari material topsoil yang terbawa air, mengendap sehingga bisa bersifat lebih padat dan juga seringkali disebut sebagai tanah liat. Yang ketiga ada lapisan bawah. Lapisan yang berisi banyak batuan yang mulai melapuk dan telah tercampur dengan tanah endapan dengan lapisan di atasnya. Pada lapisan ini masih terdapat banyak batuan yang belum melapuk dan juga sebagian sudah pada proses pelapukan dari batuan itu sendiri dan memiliki warna sama dengan pada batuan penyusunnya. Berada cukup di dalam dan jarang sekali bisa ditembus oleh akar pohon maupun tanaman. Yang terakhir adalah lapisan batu induk. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari batuan padat. Jenis pada batuan di lapisan ini memiliki perbedaan di antara satu daerah maupun tempat lainnya, sehingga bisa mengakibatkan produk dari tanah yang dihasilkan juga akan berbeda-beda. Batuan pada lapisan ini mudah sekali untuk pecah, akan tetapi sangat sulit untuk dilalui oleh akar serta air. Teksturnya yang berwarna terang putih kelabu hingga berwarna kemerahan. Lapisan batuan induk ini bisa dengan mudah terlihat pada dinding jurang terjal daerah pegunungan. Konservasi tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah, dapat dilakukan dengan konservasi tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah secara kimiawi atau biologi dengan cara pelestarian. Metode konservasi. Metode konservasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada metode vegetatif, yang kedua ada metode mekanik atau teknik, dan yang ketiga ada metode kimia. Kita akan membahas mulai dari metode vegetatif. Metode vegetatif yaitu metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan untuk mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan. Cara pengawetannya yaitu yang pertama, penanaman secara berbaris, yang kedua, penanaman berganda, yang ketiga, penanaman bergilir, dan yang keempat, reboisasi. Yang kedua ada metode mekanik atau teknik. Metode mekanik ini yaitu metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah. Beberapa cara umum dilakukan pada metode mekanik yaitu yang pertama, pengolahan tanah menurut kontur, yang kedua, pembuatan tanggul atau guludan, yang ketiga ada pembuatan teras, dan yang keempat ada pembuatan saluran air.
atau drainase. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode kimia. Metode kimia yaitu metode yang dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik yang menentukan erosi. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan struktur tanah disebut soil conditioner atau pemantap tanah. Tanah dengan struktur mantap tidak mudah hancur oleh pukulan air hujan, sehingga air infiltrasi tetap besar dan aliran permukaan tetap kecil. You bring me to tears. I'm glad that we gave it a go.